meminta keterangan terhadap beberapa pihak dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan di dalam kegiatan penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Dan ini tentu sebagai tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat kepada KPK terkait penyelenggaraan Formula E di DKI. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Formula E jadi saksi hancurnya panggung politik Anies. Artikel oleh Syardi. Bicara soal Formula E memang seakan tidak pernah ada habisnya ya guys. Mirip sinetron yang episodenya sangat panjang, tidak ada yang bisa menebak kapan akan berakhir. Sebenarnya kalau Anies transparan dan tidak berusaha menutupi apapun, publik ini masih bisa menerima dan penyelenggaraan Formula E pun juga tidak akan menemui hambatan berarti seperti sekarang ini. Tapi style Anies yang ngaku transparan dan tidak transparan membuat situasi semakin runyam. Ini terkait dengan anggaran jumbo dan juga komitmen fee yang simpang siur. Ini diperparah dengan usulan PSI dan PDIP agar Anies diinterpelasi guys. Masalah makin memanas ketika 7 fraksi parpol yang saat itu belum memberikan keputusan sepakat untuk menolak interpelasi usai menghadiri undangan makan malam dari Anies. Sontak saja, hal ini makin mengundang kecurigaan dan juga keyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan terkait Formula E guys. Kalau ada yang tidak boleh diketahui oleh publik tentu saja harus disembunyikan rapat-rapat. Kalau memang transparan harusnya Anies tidak perlu repot-repot melobi partai lain agar sejalan dengannya. Ya kan? Manuver Anies ini menjadi senjata makan tuan yang membuat situasi semakin semrawut guys. PSI dan juga PDIP pun juga terus memberikan informasi yang semakin menguatkan keyakinan publik bahwa ada permainan di belakang layar yang tidak banyak kita ketahui. Salah satunya adalah potensi pemborosan anggaran. Fraksi PSI DPRD Jakarta mengungkapkan biaya komitmen fee Formula E Jakarta ini terlampau mahal jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Wakil Ketua Komisi E dari fraksi PSI Anggara Wicitra Sastro Amijoyo mengatakan komitmen fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta adalah 122,102 juta pound sterling atau setara 2,4 triliun rupiah. Sementara di kota lain seperti New York, Amerika Serikat ini tidak dikenai biaya komitmen fee guys. Bahkan di Roma, Italia ini juga dibebaskan biaya komitmen fee hingga penyelenggaraan tahun 2025. Sedangkan Formula E di Montreal, Kanada ini terdapat biaya nomination fees for the city of Montreal yang sebesar 151.000 dolar Kanada atau setara 1,7 miliar rupiah dan race fees sebesar 1,5 juta dolar Kanada atau setara 17 miliar rupiah dengan total biaya sebesar 18,7 miliar rupiah. Ini patut dipertanyakan mengapa biaya komitmen fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta. Kata Anggara demikian guys. Ditambah lagi beredarnya surat Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI ke Anies pertanggal 15 Agustus tahun 2019 lalu yang menyebut Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk membayar komitmen fee selama 5 tahun berturut-turut mulai musim 2019-2020 hingga 2023-2024. Tiap tahun biaya komitmen fee ini makin mahal guys. Total yang harus dibayar adalah 122 juta pound sterling atau 2,4 triliun rupiah. Jika fee tersebut tidak dibayar maka dianggap wan prestasi dan dapat digugat di arbitrase internasional di Singapura. Nah lucunya lagi nih guys, muncul satu kejanggalan yaitu komitmen fee yang mendadak turun drastis dari 2,4 triliun rupiah untuk 5 tahun penyelenggaraan menjadi hanya 560 miliar rupiah. Bukankah ini adalah lelucon sekaligus ada upaya kelebihan bayar terselubung? Jakpro menyebut turunnya komitmen fee ini dikarenakan pihaknya melakukan negosiasi ulang dengan pihak FAO terkait komitmen fee yang dinilai terlalu tinggi. Pertanyaannya, kenapa tidak dari dulu sih? Padahal ada sebagian komitmen fee yang sudah dibayarkan dan tidak dapat ditarik kembali. Apalagi baru-baru ini terkuak Anies dikabarkan pernah memberikan surat kuasa kepada Kepala Dispora DKI Jakarta untuk meminjamkan uang pembayaran komitmen fee ke Bank DKI. Makanya publik jadi kebingungan sekaligus kesal guys. Anies tidak kooperatif memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Interpelasi pun disingkirkan begitu saja. Harapan terakhir tentu saja ada di KPK. Baru-baru ini KPK pun turun tangan mengusut kasus ini. KPK sudah memanggil beberapa pihak untuk menggali keterangan.
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengonfirmasi pihaknya tengah melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak. Ini adalah tindak lanjut pelaporan yang diterima dari masyarakat. Adalah kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan yang melaporkan Anies ke KPK atas dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E, guys. PSI tentu saja mendukung langkah KPK mengusut kasus ini. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI pun juga senada, guys. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan ada beberapa catatan terkait dugaan korupsi ini karena ada pemborosan pembiayaan. Royalti acara tersebut sangat mahal. Berdasarkan catatan saya, Jakarta paling mahal dibandingkan kota-kota lainnya. Begitu kata Boyamin. Boyamin ini juga menjelaskan KPK perlu menelisik besaran royalti tersebut, guys. Apa yang membuat DKI Jakarta tidak bisa membayar seperti kota lainnya? Apakah BUMD ini tidak melakukan daya tawar yang cukup signifikan atau malah sengaja apapun permintaan malah disetujui, katanya lagi begitu. Dugaan penyelewengan berikutnya ini adalah adanya beberapa pihak atau promotor yang berkecimpung dalam pelaksanaan Formula E. Boyamin menduga mereka ini mendapatkan beberapa konsesi, guys. Apakah pihak ketiga ini justru juga akan menimbulkan beban yang makin mahal atau royalti jadi mahal juga? KPK harus menelusuri pihak-pihak lain yang diduga berpartisipasi ikut peran serta harga Formula E ini menjadi mahal. Katanya begitu. Sebenarnya ada satu kunci yang bisa membuat kasus ini menjadi terang, guys, yaitu bukti transfer. Bukti ini bisa memperlihatkan berapa biaya yang sudah ditransfer, kapan dan juga siapa penerimanya. Kalau Anies bisa buktikan itu, maka semuanya bisa baik-baik saja ya. Tapi kita tahu Anies menunjukkan gelagat menyembunyikan sesuatu. Kalau tidak, pasti dia ini akan memperlihatkannya ke publik kan. Kalau Anies tidak mampu menunjukkan itu, maka patut ada yang dicurigai. Inilah blunder sekaligus perangkap terbesar yang dibuat oleh Anies sendiri, guys. Ketika ditanya oleh wartawan soal KPK yang mulai mengusut Formula E, Anies pun bungkam dan tidak menjawab, lalu pergi begitu saja. Ini juga menjadi sebuah tanda kalau Anies sedang terjepit ya. Formula E diyakini banyak orang sebagai panggung politik yang dibangun oleh Anies sebagai bahan untuk prestasinya kelak. Dan saat ini hanya KPK lah yang bisa menyelamatkan muka Anies, yaitu ketika KPK tidak menemukan indikasi korupsi atau penyelewengan apapun. Tapi di saat KPK menemukan adanya penyelewengan, maka panggung politik Anies akan roboh seketika itu pula. Publik akan menganggap Formula E adalah noda yang melekat dalam diri Anies. Dan jangan lupa nih, guys, orang-orang yang terlibat dalam Formula E pun juga akan pusing 7 keliling ya, karena kepentingannya terganggu. Kita semua tahu ada banyak orang-orang di lingkaran JK yang berada di balik penyelenggaraan Formula E ini. Formula E ini seperti pertaruhan hidup dan mati Anies. Ajang ini bisa menyelamatkan dan bahkan menghancurkan dirinya sendiri. Hasilnya tentu saja ada di tangan KPK. Begitu ada bukti kebusukan di balik Formula E, Anies yang pertama kali akan kena getahnya, guys. Ini sudah sangat buruk ya untuk 2024 nanti. Kalaupun misalnya Anies tidak terlibat, Formula E ini seolah tidak terpisahkan dari Anies. Jelaslah ya, Formula E akan menjadi program cacat yang tidak lagi bisa dibanggakan oleh Anies. Anies wajib dan wajar kalau pusing soal ini. Gimana nih guys, menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton Suara Rana. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan ya, karena anggaran ini dianggarkan melalui APBD perubahan. Dalam perencanaan awal itu direncanakan 3 kali dilaksanakan event. Oke. Sekarang dengan ditundanya ini 2022, apakah event yang 2 lagi nanti akan dilaksanakan? Karena jelas